Let's go. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal ROI. Di sini sudah ada contoh soal, sebuah divisi elektronik mempunyai kesempatan untuk berinvestasi dalam 2 proyek di tahun depan, sebuah kamera digital dan TV layar datar. Hal-hal yang diminta untuk tiap investasi dan ROI. Di sini ada tabel investasi kamera digital yaitu di angka 10 juta, laba operasinya 1.300.000, sedangkan TV layar datar investasinya 4 juta dan laba operasinya 680. Divisi saat ini menggunakan aset operasi 75 juta, sedangkan laba operasi atas investasi sekarang sebesar 11.250. Divisi telah mendapat persetujuan untuk mengajukan investasi modal baru sebesar 15 juta. Kantor pusat perusahaan meminta semua investasi menghasilkan sedikitnya 11%. Tingkat ini mencerminkan jumlah yang harus dihasilkan untuk menutup biaya perolehan modal. Diminta, hitunglah ROI divisi untuk tiap-tiap skenario. Yang pertama yaitu investasi pada kamera digital, yang kedua investasi pada TV layar datar, yang ketiga investasi pada keduanya, dan yang keempat yaitu tidak berinvestasi pada keduanya. Jika kinerja divisi diukur dengan ROI, apa keputusan investasi yang sebaiknya diambil divisi elektronik tersebut? Kita akan menjawab soal ini dengan menggunakan rumus ROI sama dengan laba operasional dibagi dengan aset operasi rata-rata. Kita langsung masukkan saja angka. Laba operasionalnya yaitu 11.250 dari investasi sekarang dan 75 juta dari aset operasi. 11.250 dibagi dengan 75 juta hasilnya yaitu 15%. Selanjutnya kita masuk ke ROI untuk masing-masing investasi. Yang pertama ada kamera digital, investasinya sebesar 10 juta, laba operasinya 1.300.000. Masih menggunakan rumus ROI sama dengan laba operasional dibagi dengan aset operasi rata-rata. Berarti 1.300.000 dibagi dengan 10 juta, hasilnya yaitu 0,13 dijadikan persen menjadi 13%. Selanjutnya TV layar datar, investasinya sebesar 4 juta, laba operasinya 680. 680 dibagi dengan 4 juta hasilnya 0,17 dijadikan persen menjadi 17%. Selanjutnya kita masuk ke ROI divisi untuk berbagai alternatif investasi. Yang pertama ada kamera digital, investasinya sebesar 85 juta, didapat dari 75 juta, ditambah dengan 10 juta menjadi 85 juta, dan laba operasinya sebesar 12.550, didapat dari 11.250 ditambah dengan 1.300. Lalu 12.550 dibagi dengan 85 juta, hasilnya yaitu 0,1476 dijadikan persen menjadi 14,76%. Selanjutnya TV layar datar, investasinya sebesar 79 juta, didapat dari aset operasi 75 juta ditambah dengan 4 juta menjadi 79 juta. Lalu laba operasinya sebesar 11.930 didapat dari 11.250 ditambah dengan 680 menjadi 15,10%. Selanjutnya kamera digital ditambah dengan TV layar datar, investasinya sebesar 89 juta, didapat dari kamera digital investasinya 10 juta ditambah dengan TV layar datar 4 juta, lalu ditambahkan dengan divisi saat ini menggunakan aset operasi 75 juta dan hasilnya menjadi 89 juta. Sedangkan laba operasinya sebesar 13.230.000 didapat dari laba operasi kamera digital sebesar 1.300.000 dan TV layar datar 680, lalu ditambah dengan laba operasi atas investasi sekarang sebesar 11.250. Lalu 13.230 dibagi dengan 89 juta, hasilnya yaitu 14,86%. Selanjutnya, tidak berinvestasi, investasinya sebesar 75 juta kita dapatkan dari divisi saat ini menggunakan aset operasi 75 juta dan laba operasinya sebesar 11.250 didapatkan dari laba operasi atas investasi sekarang 11.250 dan hasilnya 15%. Baiklah, berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan, kita bisa melihat bahwa jika perusahaan berinvestasi di kamera digital, ROI yang akan diperoleh perusahaan sebesar 14,76%. Jika perusahaan berinvestasi di TV layar datar, maka ROI yang akan diperoleh sebesar 15,10%. Dan jika perusahaan berinvestasi ke kamera dan TV layar datar, perusahaan akan menerima ROI sebesar 14,86%. Kesimpulannya, perusahaan direkomendasikan untuk mengambil investasi di TV layar datar. Alasannya karena ROI yang diperoleh saat berinvestasi di TV layar datar lebih besar daripada jika perusahaan tidak berinvestasi sama sekali. Jadi, kita memilih ROI yang lebih besar daripada jika perusahaan tidak berinvestasi sama sekali. Baiklah, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal dari materi EVA. Jika kalian baca dari soal yang telah kami paparkan di PPT maupun di makalah, ada soal yang diketahui total investasinya itu 100 juta. Lalu laba bersih yang diharapkan adalah 15 juta, utang obligasinya sebesar 40 juta dengan bunga obligasi 9%. Lalu utang bank sebesar 30 juta dengan bunga utang bank 10%. Lalu ada saham umum sebesar 30 juta dan return yang diharapkan adalah sebesar 12%.
dan juga terdapat pajak 30%. Yang dicari adalah WACC kemudian EVA. Nah, begini. Pertama-tama kita buat tabel dulu. Di sini ada utang obligasi 40 juta sesuai dengan yang diketahui, utang bank juga 30 juta, lalu saham umum 30 juta. Jika kita tambahkan, akan mendapatkan total investasi 100 juta sesuai dengan yang diketahui tadi. Kemudian untuk persentasenya, ini didapatkan dari 40 juta dibagi dengan total 100 juta tadi, 30 juta dibagi dengan 100 juta, 30 juta dibagi dengan 100 juta. Jika dituliskan rumusnya seperti ini. Persentase adalah jumlah utang obligasi dibagi dengan total investasi, jumlah utang bank dibagi dengan total investasi, lalu jumlah saham umum dibagi dengan total investasi. Didapatlah angka seperti ini, 0,4 untuk obligasi, utang banknya 0,3, saham umumnya 0,3 juga. Selanjutnya untuk biaya setelah pajak, itu 9% dari bunga obligasi di sini tadi, 9%, kita jadikan desimal, dikali dengan dalam kurung 1 dikurang 0,3 ini dari pajak. Didapatlah angka 0,063. Jika dituliskan rumusnya itu seperti ini. Biaya setelah pajak, persentase bunga, dikali dengan dalam kurung 1 dikurang persentase pajak. Ini kita selesaikan dahulu. 1 dikurang dengan persentase pajak dulu, baru dikali dengan persentase bunga. Nah, yang mendapatkan pajak itu hanya untuk utang obligasi dan juga utang bank. Saham umum tidak kena pajak. Saham umum itu ada return yang diharapkan, nih 12%. Nah, setelah dimasukkan angkanya sesuai dengan rumus tadi, kalau untuk utang bank itu bunganya 10%, sesuai di sini. 1 dikurang dengan pajak yang sama, 30%. Dapatlah angka 0,07. Kemudian untuk mencari WACC-nya itu adalah persentase dikali dengan biaya setelah pajak. Didapatlah angka seperti ini. Kemudian kita tambahkan, jadilah total WACC. Kemudian setelah terjawab ya WACC-nya berarti adalah 0,0822. Bisa juga dijadikan persentase menjadi 8,22%. Kemudian untuk mencari EVA-nya itu adalah laba setelah dipajak. Itu kita dapatkan dari laba yang diharapkan tadi 15 juta. Ya, sesuai soal 15 juta laba bersih yang diharapkan dikali dengan 1 dikurang persentase pajaknya 30%. Jadi 15 juta dikali dengan 1 dikurang 0,3. Dapatlah angka 10.500.000. Kemudian mencari biaya modal itu persentase WACC 0,822 dikali dengan total investasi tadi adalah 100 juta. Ini dikali dapatlah angka 8.220.000. Nah, laba setelah pajak itu kita kurang dengan biaya modal, didapatlah EVA. Tanda kurung ini artinya dikurang. Dapatlah EVA-nya 2.280.000. Nah, dari nilai EVA yang kita dapatkan, ini kan EVA-nya positif. Jika nilai EVA positif, artinya investasi ini akan menghasilkan laba yang lebih dari biaya modal yang digunakan. Ini laba setelah pajaknya lebih besar daripada biaya modal yang dikeluarkan. Maka bisa dibilang juga investasi ini akan menambah nilai kekayaan perusahaan. Berarti investasi layak dilakukan jika nilai EVA positif. Jika nilai EVA negatif, maka nilai investasi tidak layak dilakukan. Sekian dari saya, selanjutnya tentang penetapan harga transfer akan dijelaskan oleh Kak Putri. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh soal harga transfer dengan metode negosiasi. Soalnya sama tabel bisa kalian lihat di PPT dan makalah kami. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Diketahui kerja selama 300 hari, nih dari soal 300 hari. Dan unit produksi 100 unit dikali 300. 100 unit dari kita bisa lihat dari tabel. 300 hari dan 300 hari kerja kita masukin sini. Kita langsung aja jumlahin sama dengan 30.000. Oke, selanjutnya harga keseluruhan 200 kali 30.000. 200 ini kalian bisa lihat dari tabel ini 200 perak dikali 30.000 yaitu di sini. Sama dengan 6 juta. Ditanya berapa harga transfer, negosiasi dan laba untuk divisi A. Di sini kalian bisa lihat ada 5 rumus untuk mengerjakannya. Pertama, harga transfer minimum, yaitu harga jual dikurang biaya pemasaran dan distribusi. Yang kedua, harga per unit, yaitu harga transfer minimum dibagi banyak unit selama hari kerja. Ketiga, harga maksimum per unit, yaitu harga jual dibagi banyak unit selama hari kerja. Yang keempat, harga transfer negosiasi, yaitu harga maksimum per unit ditambah harga per unit dibagi 2. Selanjutnya mencari laba, yaitu harga transfer negosiasi dikurang harga per unit dikali banyak unit produk selama hari kerja. Oke, langsung saja kita masuk ke perhitungannya. Pertama-tama kita harus mencari harga transfer minimum, yaitu harga jual dikurang biaya pemasaran dan distribusi. Itu 6 juta. 6 juta bisa kalian lihat di tabel ini, yang ini. Selanjutnya dikurang 600.000 dari
biaya pemasaran dan distribusi ini di tabel. Bisa kalian lihat di situ. Jadi 6 juta dikurang 600.000 sama dengan 5.400.000. Lalu kita mencari harga per unit. Harga per unit, harga transfer minimum dibagi banyak unit selama hari kerja. Itu 5.400.000 dari harga transfer minimum ini hasilnya dibagi 30.000. 30.000 dapat dari unit produksi, yaitu 30.000 banyak unit produk selama hari kerja. Sini, maaf. Ini 5.400.000 dibagi 30.000 sama dengan 180 per unit. Lalu selanjutnya harga maksimum per unit, yaitu harga jual dibagi banyak unit selama hari kerja. Harga jual kita masukkan nih 6 juta dari tabel dibagi 30.000 dari tabel juga, dan hasilnya 200 per unit. Selanjutnya kita mencari harga transfer negosiasi, yaitu harga transfer negosiasi ditambah harga per unit bagi 2. Itu 200 kita masukkan, ini harga maksimum per unitnya 200 ditambah 180 di harga per unit kita masukkan dibagi 2. Hasilnya 190 per unit. Kita masuk ke mencari laba, yaitu harga transfer negosiasi dikurang harga per unit dikali banyak unit produk selama hari kerja. Kita masukkan 190 dari harga transfer negosiasi dikurang 180 dari harga per unit dikali 30.000, yaitu banyak unit produk selama hari kerjanya. Hasilnya, baiklah, itulah penjelasan dari saya. Kalau ada yang kurang paham bisa tanya langsung ke kami atau PC saja, salah satu dari kami. Terima kasih.